Teman-teman, gerakan-gerakan yang menyebutkan adili Jokowi semakin hari semakin marak. Awalnya, ini adalah suatu gerakan yang bersifat vandalisme, hanya merupakan tulisan-tulisan di beberapa sudut, baik itu di kota Solo, ataupun di Jakarta, atau di kota-kota yang lain. Namun, dalam beberapa hari terakhir ini, termasuk hari ini, Minggu, itu juga direncanakan akan ada gerakan mahasiswa dan masyarakat di kota Solo, yang juga topiknya adalah adili Jokowi, itu masih terus akan terjadi. Ya. Kita bisa lihat ya, mengapa gerakan-gerakan ini muncul. Ini bisa saja merupakan awal dari gerakan sebuah reformasi politik. Jangan lupa, pada awalnya yang namanya reformasi 1998 itu diawali oleh gerakan-gerakan mahasiswa yang bersifat kecil-kecilan. Dan pada saat itu, saya masih mengajar di sebuah universitas swasta di bilangan Cempaka Putih, ya. Dan pada saat itu, tidak ada orang atau guru besar yang saat itu percaya bahwa gerakan mahasiswa itu bisa menumbangkan Presiden Soeharto. Namun, saya pada saat itu masih menjadi dosen juga di situ, dan salah satu murid saya itu adalah almarhum Pak Kolonel Sarifudin Tipe. Pada saat itu beliau masih kolonel ya, yang kemudian menjadi juga komandan pasukan di Aceh dan kemudian menjadi juga komandan di sebuah teritorial ya, komando teritorial di Aceh. Beliau terakhir menjadi rektor Universitas Pertahanan Indonesia, sebelumnya juga pernah menjadi komandan Sesko AD di Bandung ya, atau Seskuad di Bandung. Nah, apa yang ingin saya katakan di sini ya, yang namanya gerakan mahasiswa itu bisa saja terjadi kecil-kecilan. Tapi ketika itu sudah membesar dan kemudian rakyat mendukung, golongan menengah ke atas juga mendukung ya, apalagi Anda tahu golongan menengah saat ini sedang terjadi pemiskinan ya, mereka turun menjadi orang-orang yang miskin, dan bukan mustahil suatu saat ini akan juga berkembang menjadi gerakan yang menyatu. Dan biasanya kalau itu sudah menyatu, tidak ada pilihan lain pada saat itu ya. Akhirnya yang namanya ABRI, khususnya TNAD, itu mendukung gerakan reformasi. Nah, coba kita lihat ya, apa yang disebut dengan tanda-tanda publik makin murka terhadap Jokowi dan keluarganya ya. Mengapa demikian? Karena Anda tahu, di mata mahasiswa sekarang mulai kemudian dibuka bahwa Jokowi bukan saja dipandang sebagai tokoh paling korup menurut OCCRP ya, tapi oleh rakyat Indonesia dia juga kemudian benar-benar korup, bukan saja dalam artian uang tapi juga dalam artian kebijakan ya. Misalnya bagaimana dia menjadikan Gibran dengan mengobrak-abrik Mahkamah Konstitusi ya untuk menjadi calon presiden 2023 yang lalu ya, dan kemudian menjadi calon presiden resmi pada 2024 yang lalu dan terpilih menjadi wakil presiden ya. Dan kita juga tahu ya, apa namanya itu masuk dalam kategori apa yang disebut dengan KKN. KKN itu adalah korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kolusinya itu adalah kolusi, bisa kolusi politik dan ekonomi yang sekarang sudah makin terbuka, termasuk dengan kasus pagar laut, kasus PSN PIK 2 ya, dan juga kasus-kasus yang lain ya. Dan kemudian nepotismenya itu juga tampak bagaimana dia kemudian menaikkan putra mahkotanya untuk menjadi wakil presiden Republik Indonesia. Kemudian Kaisang tadinya juga ingin dia jadikan menjadi calon gubernur pada Pilkada 2024 yang lalu ya, dan kemudian menantunya juga bukan cuma didukung tapi juga direkayasa politik ya untuk kemudian bisa menjadi calon gubernur Sumatera Utara. Ya teman-teman, tulisan-tulisan mengenai adili Jokowi di berbagai tempat menjadi menggema teman-teman, karena itu hanya sekedar tulisan-tulisan dan ini nantinya pasti akan berubah menjadi satu gerakan teman-teman. Dan kita tahu bagaimana negara kita ketika dipimpin oleh Presiden ke-7 Joko Widodo, dan juga setelah dia pernah tugas pada Pilpres dan juga pada Pilkada ya tahun kemarin. Dan tentu kita bisa menyaksikan bagaimana juga dia memperjuangkan anak-anaknya dan juga menantunya untuk menjadi pemimpin di negara ini. Oke, teman-teman, kita lihat
tulisan-tulisan yang ini teman-teman ya marak coretan adili Jokowi di berbagai tempat. Nah, bertulisan adili Jokowi bermunculan di berbagai daerah, antara lain Solo, Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Kabupaten Malang, dan Surabaya. Nah, ternyata teman-teman ya coretan adili Jokowi ini juga ada di kotanya di mana tempat tinggal Pak Jokowi, yaitu kota Solo. Kemudian daerah yang lain seperti yang disebut tadi ya Yogyakarta, kemudian Kabupaten Sleman, Kabupaten Malang, dan Surabaya. Coretan dengan cat semprot tersebar di berbagai kawasan. Nah, di Surabaya coretan tersebut ditemukan di 24 titik. Nah, ini bukan hanya satu teman-teman, ternyata di Surabaya itu sudah 24 titik ya tersebar di 9 kecamatan. 2 wilayah dengan temuan terbanyak adalah Kecamatan Wonokromo dan Genteng. Fenomena itu langsung direspons Satpol PP Surabaya. Mereka menurunkan personel untuk mengecat ulang tembok dan fasilitas publik yang menjadi sasaran vandalisme. Kami kerahkan personel kota dan kecamatan untuk membersihkan coretan ini. Satpol PP kota bergerak di jalan-jalan protokol, sedangkan petugas kecamatan menyisir wilayah masing-masing, ujar Kepala Satpol PP Kota Surabaya M. Fixer Minggu 9 Februari. Sementara itu di Kabupaten Malang, coretan tersebut terlihat di kawasan Kepanjen. Coretan yang cat semprot merah ditemukan di berbagai fasilitas umum hingga kantor partai politik atau parpol, totalnya ada 3 titik. Nah, kemudian di Yogyakarta, di kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman, coretan bertuliskan adili Jokowi ada di 15 titik. Di antaranya pagar Stadion Mandala Krida, Jembatan Layang Lempuyangan, hingga perempatan Jetis kota Yogyakarta. Coretan dengan cat semprot tersebut juga tidak hanya menggunakan satu warna. Ada beberapa warna yang dipakai, yakni hitam dan merah. Kami melakukan monitoring ke lokasi setelah dilakukan pemetaan. Ya, di berbagai tempat ditemukan vandalisme provokatif, ucap Kepala Satpol PP Kota Yogyakarta Okto Nur Arafa. Nah, di Solo ada 6 titik coretan. Ya, ternyata bahwa di kota di mana tempat Pak Jokowi juga terdapat coretan itu, teman-teman. Di Solo ada 6 titik coretan yang akhirnya dihapus Satpol PP Kota Solo. Sementara itu, Presiden ke-7 RI Joko Widodo menanggapi santai soal tulisan atau vandalisme yang meminta dirinya diadili. Saat ditanya apakah dirinya tidak mempermasalahkan tulisan itu, Jokowi hanya tertawa, yaitu cara mengungkapkan ekspresi. Nggak masalah, hehehehe. Nah, itu teman-teman ya, mengenai coretan-coretan tentang seruan adili Jokowi ya. Respon Jokowi soal muncul tulisan adili Jokowi di sejumlah daerah. Muncul tulisan adili Jokowi di sejumlah daerah, Presiden RI ke-7 Joko Widodo menanggapi santai soal tulisan atau vandalisme yang meminta dirinya diadili. Yaitu cara mengungkapkan ekspresi, kata Jokowi dilansir Detik Jateng. Nah, saat ditanya apakah dirinya tidak mempermasalahkan tulisan itu, Jokowi hanya tertawa, yaitu cara mengungkapkan ekspresi. Nah, ternyata bahwa Pak Jokowi menanggapi hal ini ya, mengatakan bahwa itu adalah salah satu cara untuk mengungkapkan ekspresi dan dia tidak mempermasalahkan hal itu. Satpol PP Kota Solo diketahui menghapus tulisan cat semprot adili Jokowi yang bermunculan di Solo. Tulisan itu ditemukan di 6 titik seperti di Jalan Profesor Suharso, Jalan Ki Hajar Dewantoro, dan di Jalan Tentara Pelajar. Nah, jembatan di Surabaya juga menjadi sasaran vandalisme. Tulisan adili Jokowi muncul di 8 lokasi jembatan yang menjadi sasaran aksi vandalisme tersebut.
Satpol PP Kota Jogja juga turun tangan membersihkan tulisan adili Jokowi. Tulisan tersebut terlihat diantaranya di Simpang 4 AM Sangat Jijetis, di tembok Stadion Mandala Krida, dan di Jalan Sultan Agung Gondomanan. Nah, tentu teman-teman ya, tulisan-tulisan adili Jokowi ini tentu tidak serta-merta dilakukan ya karena sesuatu hal, tetapi tentu ada sebab akibat ya yang terjadi sehingga ya sangat maraknya tentang tulisan adili Jokowi. Tanggapi maraknya vandalisme adili Jokowi, Rocky Gerung sebut itu wajar dan tidak perlu dilarang. Presiden ke-7 RI Joko Widodo akhirnya muncul menanggapi coretan bertulisan adili Jokowi tersebar di berbagai titik di Indonesia. Jokowi menganggap coretan adili Jokowi itu sebagai cara masyarakat menyalurkan ekspresi. Yaitu cara mengungkapkan ekspresi kata Jokowi. Senada pengamat politik Rocky Gerung mengatakan aksi coretan itu tidak perlu dilarang karena merupakan sebuah bentuk ekspresi dari rakyat. Soal viralnya poster adili Jokowi datang dari keinginan publik untuk membersihkan Republik dari efek dari korupsi yang juga sedang diberantas sama Bu Mega dan PDIP, ujarnya. Nah, Rocky Gerung juga menilai viral yang coretan tersebut di mana-mana masuk akal. Rocky Gerung tanggapi coretan vandalisme adili Jokowi bentuk ekspresi dari rakyat. Ya, coretan dinding bertulisan adili Jokowi di sejumlah sudut kota ya besar di Indonesia mendadak menjamur. Di antaranya Jakarta, Surabaya, Surakarta, dan Yogyakarta. Di Yogyakarta menanggapi coretan itu, pengamat politik Rocky Gerung mengatakan aksi itu tidak perlu dilarang karena merupakan sebuah bentuk ekspresi dari rakyat sendiri. Sehingga soal viralnya poster adili Jokowi itu datang dari keinginan publik untuk membersihkan Republik dari defek dari korupsi yang juga sedang diberantas sama Bu Mega dan juga PDI Perjuangan. Nah, itu teman-teman tentang tanggapan dari Pak Jokowi dan juga Rocky Gerung. Dan tentu ini menjadi satu perhatian bahwa tentu ya tidak mungkin mereka melakukan hal itu kalau tidak ada sebab akibat. Nah, berikan komentar Anda teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya.